Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsya Hamdah Fadila dari Sekolah SMA Negeri 27 Bandung, kelas 11 IPA 4. Saya di sini akan memaparkan beberapa materi tentang virus corona. Nah, saya akan memaparkan 3 materi itu. Yang pertama yaitu sejarahnya, yang kedua cara penyebarannya, dan yang ketiga cara pencegahannya. Nah, sebelum saya memaparkan 3 materi ini, saya akan memberitahu bahwa apa sih corona itu, mengapa sih dikasih nama virus corona, mengapa bukan yang lain gitu kan. Nah ternyata ada arti dibalik nama virus corona ini. Yang pertama, corona itu diambil dari bahasa Latin, yaitu yang memiliki arti mahkota. Kenapa sih? Karena beberapa penelitian meneliti bahwa virus corona itu berbentuk seperti mahkota. Nah, jadi itu kenapa apa yang dimaksud corona itu, karena bentuknya itu seperti mahkota. Nah, materi yang pertama yaitu sejarahnya. Nah, virus corona juga memiliki nama lain, yaitu novel coronavirus atau disebut nCoV atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus, atau bisa disebut SARS-CoV-2. Nah, virus ini tuh virus yang merupakan baru, karena virus ini tuh baru-baru ada di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Nah, virus ini tuh menyerang pernafasan, baik pernafasan ringan yaitu flu maupun pernafasan berat yaitu infeksi paru-paru. Nah, penyakit ini kalau mengidap penyakit ini juga bisa disebut COVID-19. Nah, virus ini juga merupakan satu spesies dengan SARS, MERS. Apa sih bedanya coronavirus, SARS, dan MERS? Nah, perbedaan dari 3 virus itu yaitu kalau misalkan SARS itu adanya itu pada tahun 2002, dan itu juga ditularkannya itu oleh luwak, dari hewan luwak menularkan kepada manusia. Dan yang kedua yaitu MERS pada tahun 2012 yang beredarnya itu di Timur Tengah. Itu yang menularkannya yaitu unta berpunuk. Nah, yang sekarang pada tahun 2019 yaitu coronavirus, dan yang pertama kali menularkan virus ini yaitu hewan yang berada di gua, yaitu kelelawar. Nah, gejala COVID-19 itu apa sih? Nah, yang pertama gejalanya itu mengalami flu seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Nah, atau gejala penyakit yang beratnya, infeksi bisa menyerang infeksi pernafasan paru-paru seperti demam tinggi, batuk berdahak, bahkan bisa sampai berdarah, bahkan sesak nafas dan nyeri dada. Namun secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terkena virus corona, yaitu suhu badannya yang di atas 30 derajat Celcius, yaitu demam, batuk, dan sesak napas. Menurut penelitian, gejala virus corona yang muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona tersebut. Nah, materi yang kedua yaitu cara penyebarannya. Nah, cara penyebarannya itu ditularkan dari hewan ke manusia. Tapi setelah melakukan penelitian, virus ini juga bisa menularkan dari manusia ke manusia. Dan yang kedua, seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara. Yang satu yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah dari COVID yang menderita COVID-19 ini, yaitu bersin atau batuk. Nah, yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan dahulu setelah menyentuh barang yang terkena percikan air ludah yang menderita COVID-19 ini.
Dan yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, ya yang seperti bersalaman, berjabat tangan, atau bersentuhan. Nah, yang ketiga, materi terakhir, yaitu cara pencegahannya. Cara pencegahan yang pertama yaitu gunakan masker. Dan yang kedua, hindari keramaian. Karena dari keramaian tersebut kita gak tahu bahwa siapa aja sih yang menderita COVID-19 itu. Nah, yang ketiganya, kita harus rutin mencuci tangan, karena kita harus menjaga kebersihan kita juga supaya kita tidak tertular. Yang ketiga, social distancing. Nah, social distancing ini adalah kita harus menjaga jarak 1 meter dari antar kita bereaksi, supaya kita tidak terlalu berkontakan jika penderita tersebut menderita COVID-19. Dan yang kelima, lakukan aturan bersin yang benar. Nah, aturan bersin yang benar di sini yaitu jika sebaiknya tuh memakai tisu, tapi kan kita ada yang tidak mempunyai persediaan selalu mempunyai tisu. Nah, langkah yang cepatnya itu dengan sikut kita ditekuk dan kita bersin di bagian dalam sikut kita, ya gini ya. Nah, yang keenamnya itu hindari kontak dengan hewan. Nah, kita kan tidak tahu hewan itu bisa menularkan virus apa aja. Nah, dari itu kita harus menghindari dulu kontak dengan hewan tersebut. Dan yang ketujuh, menjaga kesehatan. Nah, yang paling itu kita harus menjaga imun tubuh kita supaya kita tidak terserang virus itu, biar kita tuh kebal dengan virus itu. Nah, yang terakhir yaitu beberapa negara telah menerapkan usaha lockdown. Usaha lockdown itu negara itu supaya memberhentikan penyebaran virus itu. Jadi beberapa negara telah mengupayakan usaha lockdown ini. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Dan untuk pesan milenial yang saat-saat seperti ini, sekarang ini sedang booming, yaitu dengan pesannya tuh dengan 1000 langkah selalu diawali dengan 1 langkah. Begitupun hal yang besar selalu berasal dari hal yang kecil. Nah, jadi kita harus melakukan cara pencegahan dari hal yang terkecil, karena dari hal yang terkecil itu kita bisa bermanfaat bagi semuanya gitu. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.